Manusia hanyalah setitik senja yang kadang indah, lalu surut dengan bermuram durja. Sungguh, itulah perasaan yang Ali dan Murni rasakan. Pasangan yang baru menikah 2 bulan yang lalu tampak begitu bahagia. Kehidupan baru pun dimulai dengan mengikat janji suci di depan Pak Penghulu dan atas restu orang tua Murni. Sejak kecil Ali dididik menjadi anak yang mandiri. Meskipun dia dari orang yang berada, tapi tak membuatnya sombong dan bermalas-malasan. Hingga di saat dia baru menikah, Ali mampu menabung dan membeli rumah dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Itulah salah satu sifat Ali yang membuat Murni jatuh cinta. Waktu itu Ali menginginkan tinggal di pedesaan yang masih asri jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan impiannya pun terwujud. Dia pun menemukan lokasi yang cocok dan nyaman untuk ditinggali lewat salah satu temannya. Ali berhasil menghuni rumah sederhana bernuansa Jawa Bali. Murni begitu menyukai rumah tersebut. Rumah Ali tersebut dikelilingi gunung serta area persawahan. Jadi setiap mata memandang, maka akan disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa indahnya. Keindahan itu membuat Ali dan Murni semakin betah untuk tinggal di sana. Setelah Ali merasa nyaman, dia pun membuka toko kecil-kecilan, dan itu pun sangat membantu keuangannya. Toko Ali sangat laris. Dia pun merasa beruntung karena memiliki para tetangga yang sangat baik pada keluarganya. Sudah genap 10 bulan Ali tinggal di rumah barunya. Kebahagiaannya kian sempurna dengan hadirnya si buah hati. Awan senja menggantung di langit. Samar-samar suara azan berkumandang dari musola. Petang itu Murni tampak kewalahan menenangkan Robit putra kecilnya, karena dia mendadak rewel sejak tadi. Segala upaya dilakukan Ali untuk menenangkan Robit, tapi semuanya tak membuahkan hasil. Robit masih saja rewel meski badannya tak panas. Atas saran dari tetangganya, Robit diberi tumbukan daun bengle yang menurut orang Jawa kuno, daun bengle mampu mengusir roh-roh jahat yang mengusir anak bayi. Entah percaya atau tidak, mitos itu terbukti mampu menenangkan Robit yang rapi rewel. Bayi mungil itu pun akhirnya tertidur pulas di gendongan Murni. Tapi anehnya meski tidurnya sangat pulas, Robit lalu mendadak menangis setiap kali diletakkan di atas kasur. Dengan terpaksa, Ali dan Murni bergantian menggendong Robit. Keesokan paginya mata mereka tampak lelahan karena kurang tidur demi menjaga buah hati mereka. Perasaan hati Ali mulai lega setelah mendapati Robit tersenyum dengan segala ujian dari mulutnya. Pagi pun beranjak siang, dan siang pun berganti malam. Lagi-lagi Robit mendadak rewel setiap maghrib datang, dan kejadian itu sudah sering terjadi. Bahkan sampai 7 kali menyebar garam di sekitar rumahnya. Memberi sawan bayi juga sudah dilakukan, tapi semua tak merubah keadaan. Robit akan menangis tanpa sebab. Andai saja dia bisa berbicara, tentu dia akan bilang rasa sakitnya di mana. Andai saja rasa sakit itu bisa ditukar, tentu Murni rela sakit demi anaknya. Panik, bingung, dan cemas, itulah yang dirasakan Ali untuk saat ini. Tak jarang mereka saling ribut karena capeknya menghadapi kerewelan Robit. Suatu malam, tepatnya pukul 11 malam, Robit tiba-tiba mendadak marah. Matanya melotot, hal yang tak mungkin dilakukan oleh seorang bayi. Tapi itulah kenyataan yang ada di hadapan Ali dan Murni. Tubuh bayi itu lalu kejang-kejang, menggelebar-gelebar dengan mata yang masih melotot. Ali yang ketakutan segera keluar rumah untuk meminta bantuan. Tapi sialnya para tetangganya sudah tertidur. Tak ada satu lampu pun yang menyala.
hingga dia pun memberanikan diri menggedor pintu Pak RT. Dari situlah Ali sedikit mendapat secerah harapan untuk menenangkan Robby. Pak RT merasa bertanggung jawab atas warganya. Beliau pun dengan sukarela mengantar Ali menuju rumah Mbok Sariem, seorang dukun bayi yang terkenal juga dengan ilmu batinannya. Meski hujan petir melanda, Mbok Sariem tetap membantu Ali yang dirundung kesedihan. Dirabanya tubuh Robby yang masih kejang dan kaku. Demam di dahinya semakin panas. Tiba-tiba pandangan Mbok Sariem tertuju pada atap rumah Ali, yang menurut mata batin Mbok Sariem, ada seorang wanita yang terpasung di antara pasak atap rumah. Ranggon Sulase. Kata-kata itu muncul dari mulut Mbok Sariem. Apa itu Ranggon, Mbok? Dan siapa Sulasi? Tanya Ali yang penasaran. Mbok Sariem belum memberi jawaban. Dia hanya menyuruh Ali untuk mengambil tanah kuburan yang masih basah, guna disebar di depan rumah. Meski sedikit menakutkan, tapi demi kesembuhan Robby, Ali harus mengalahkan rasa takutnya. Dan kebetulan, sore itu ada salah satu warga yang baru meninggal. Jadi Ali bisa langsung mengambil tanah kuburan yang masih basah itu. Malam itu juga tanah kuburan disebar di depan rumahnya, dan dengan sekejap, Robby bisa tertidur pulas. Karena hari sudah mulai fajar, Mbok Sariem pun berpamitan pulang, ditemani Pak RT. Mbok Sariem berjalan pelan, dan sesekali matanya masih tertuju pada sosok wanita di pasak atap rumah Ali. Tersirat di matanya, ada raut kasihan, tapi Mbok Sariem tak bisa berbuat apa-apa. 1 minggu sudah, Robby tak lagi rewel. Tapi di waktu itu juga Ali sering bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang merintih kesakitan di dalam gubuk reotnya. Tak hanya itu, Murni juga sering mendengar orang menangis dari atap rumahnya. Karena sering merasakan keanehan, Ali kemudian menceritakannya kepada Pak RT. Omahmu kui lemah layak, Pak, jawab Pak RT. Pak RT tak bisa melanjutkan cerita karena ada urusan mendadak. Akhirnya Ali pulang dengan rasa penasarannya soal lemah layak. Apa itu lemah layak? Apa rumah ini dulu rumah pesugihan? Pertanyaan demi pertanyaan menarik di otaknya, hingga dia pun menemui Mbok Sariem untuk meminta keterangan. Mbok Sariem akhirnya terpaksa bercerita perihal asal-muasal tanah berdirinya rumah Ali. Cerita yang sudah berpuluh-puluh tahun terpendam akhirnya terkuak kembali. Menurut cerita Mbok Sariem, dulu tanah tempat tinggal Ali adalah lemah layak, di mana ada seorang wanita penganut ilmu hitam yang menjadi Ranggon. Dia terjebak di antara hidup dan mati. Meski tubuhnya membusuk, tapi dia tak akan bisa mati. Dan apa yang dilihat Ali di dalam mimpinya adalah Ranggon Sulasi, si pemilik tanah tersebut. Sukmanya akan terus seperti itu, tersiksa antara hidup dan mati. Mendengar cerita dari Mbok Sariem, Ali pun bergidik ngeri. Dia kemudian memilih untuk pindah rumah demi keselamatan keluarga kecilnya. Dan sampai sekarang rumah itu dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang tertarik memiliki rumah tersebut, meski Ali sudah memasang tarif yang sangat murah. Sosok Sulasi itu juga sering menampakkan diri di sekitar rumah layak itu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.